Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis strategi bisnis CyberCoffee sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Presentasi ini berfokus pada analisis kondisi keuangan saat ini, perhitungan break-even point, serta evaluasi dua opsi strategi yang ditawarkan oleh pemilik kafe. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi operasional CyberCoffee saat ini. Harga jual per cup adalah Rp30.000, sementara biaya variabel per cup adalah Rp12.000. Kafe memiliki biaya tetap Rp45 juta dengan volume penjualan 3.000 cup per bulan. Data ini menjadi dasar untuk mengukur margin kontribusi, titik impas, serta laba yang dihasilkan saat ini. Selanjutnya adalah perhitungan margin kontribusi. Margin kontribusi dihitung dari selisih harga jual dan biaya variabel, yaitu 30 juta dikurang 30.000 dikurang 12.000 sama dengan 18.000. Rasio margin kontribusi adalah 60%, artinya dari setiap Rp100 penjualan, Rp60 berkontribusi untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Dengan margin kontribusi Rp18.000 dan biaya tetap sebesar Rp45 juta, titik impas atau break even point berada pada 2.500 cup per bulan, yang jika dikonversikan ke rupiah, BEP-nya adalah Rp75 juta. Artinya, CyberCoffee baru mulai memperoleh laba jika sudah menjual lebih dari 2.500 cup. Berdasarkan volume penjualan saat ini, yaitu 3.000 cup, total pendapatan itu mencapai 90 juta. Setelah dikurangi biaya variabel 30, setelah dikurangi total biaya variabel, ya, itu menghasilkan 36 juta. Jika kita kurangi lagi dengan biaya tetap yang 45 juta, diperoleh laba operasi sebesar 9 juta rupiah. Kafe memang masih untung, tetapi margin keuntungannya relatif tipis. Pemilik kafe ingin meningkatkan kinerja bisnis dan menawarkan dua opsi. Opsi A yaitu strategi efisiensi, ya, dengan menurunkan biaya tetap namun biaya variabel naik. Sementara opsi B adalah strategi ekspansi melalui renovasi dan penambahan live music sehingga biaya tetap naik tetapi volume penjualan diperkirakan meningkat signifikan. Kedua opsi ini akan saya analisis menggunakan pendekatan biaya volume laba. Pada opsi A, biaya tetap turun menjadi Rp40 juta, yang dari sebelumnya tadi Rp45 juta ya. Namun biaya variabel naik menjadi Rp14.000 per cupnya, ya. Harga jual tetap Rp30.000, ya, Rp30.000, dan diasumsikan volume penjualan tidak berubah, yaitu 3.000 cup per bulan. Margin kontribusi pada opsi A turun menjadi Rp16.000 per unit, ya. Break even point tetap berada di angka 2.500 cup. Dengan volume penjualan yang sama, laba yang dihasilkan pada opsi A justru turun menjadi Rp8 juta. Artinya,
Strategi efisiensi ini kurang efektif ya, bahkan bisa dibilang tidak efektif karena kenaikan biaya variabel mengurangi margin kontribusi. Kita lanjut pada opsi B. Biaya tetap meningkat menjadi 60 juta rupiah per bulan ya, karena adanya investasi renovasi dan live musik. Namun biaya variabel tetap stabil di Rp12.000 per cup. Dampak positif pada volume yang diperkirakan naik 40% ya, sehingga total volume baru menjadi 4.200 cup. Ini untuk per bulannya. Ya. Ya, margin kontribusi per unit tetap Rp18.000. Break even point pada opsi B naik menjadi 3.333 cup ya. Dengan penjualan yang meningkat, pendapatan mencapai 126 juta ya. 126 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap yang baru, laba meningkat signifikan di sini menjadi 15.600.000 rupiah. Ini menunjukkan strategi ekspansi memberikan potensi laba yang lebih besar. Ya. Jika kita bandingkan, opsi A menghasilkan laba 8 juta, ya, 8 juta rupiah, sedangkan si opsi B menghasilkan lebih, yaitu 15,6 juta rupiah. Opsi A memang menurunkan biaya tetap, tetapi menurunkan margin kontribusi, sedangkan opsi B meningkatkan biaya tetap, tetapi peningkatan volume lebih besar, sehingga labanya jauh lebih tinggi. Dari segi risiko dan pertumbuhan jangka panjang, opsi B lebih menjanjikan. Ya, berdasarkan hasil perhitungan, saya merekomendasikan untuk memilih opsi B. Strategi ekspansi tidak hanya meningkatkan laba secara signifikan, tetapi juga memperkuat daya tarik kafe melalui renovasi dan hiburan live musik yang dapat meningkatkan daya saing jangka panjang. Ya. Sebagai kesimpulan, analisis biaya volume laba menunjukkan bahwa peningkatan volume penjualan memberikan dampak yang lebih besar daripada pengurangan biaya tetap. Dengan memilih opsi B, Cyber Coffee memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan profitabilitas dan berkembang di masa mendatang. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.